Beberapa bulan kemudian, di bawah pohon cherry blossom tua di belakang ruang sunyi, mereka menikah. Tanpa pesta besar, hanya 8 tamu, 1 kamera, dan 2 janji. Aku tidak berjanji akan selalu kuat, tapi aku berjanji tidak akan pergi, bahkan saat kita sama-sama jatuh. Setelah itu hidup tetap berjalan sederhana, tapi ini setiap pagi yang mereka jalani bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang membuka halaman baru bersama orang yang tak hanya menyembuhkan, tapi juga menjadi saksi bahwa cinta bisa tumbuh dari tanah penuh luka dan tetap berbunga. Halaman baru dimulai dengan kebiasaan-kebiasaan kecil. Yang kini selalu bangun lebih dulu, bukan karena insomnia, tapi karena pagi hari menjadi waktu favoritnya untuk memandangi wajah Taehyung yang tertidur damai di sebelahnya. Kadang ia mencoretkan sketsa wajah itu di buku gambar kecilnya. Kadang hanya tersenyum sendiri lalu membisikkan, "Dulu kau pria asing yang menyuruhku. Sekarang kau alasan aku bangun setiap hari." Taehyung sendiri setiap pagi rutin membuatkan teh hangat untuk Yeon. Selalu dengan 2 sendok madu, selalu dengan cangkir yang sama, yang bagian pegangannya sudah sedikit retak, tak tetap digunakan karena itu cangkir pertama yang mereka beli bersama. Pernikahan mereka tidak penuh drama, tapi juga tidak tanpa tantangan. Terkadang Yeon kembali dihantui rasa takut. Takut tidak cukup baik sebagai istri, takut suatu hari Taehyung merasa lelah merawat luka yang tak pernah benar-benar hilang. Taehyung pun tidak selalu tenang. Ia masih sekali mengalami serangan panik, terutama saat harus bicara di depan umum atau ketika seseorang tiba-tiba menyinggung tentang masa lalunya sebagai dokter. Namun perbedaannya kini adalah mereka saling tahu dan saling menunggu. Malam-malam yang dulu mereka habiskan dengan ketakutan, kini mereka habiskan dengan cerita-cerita ringan sebelum tidur. Kalau kita punya anak, kau ingin dia jadi seperti apa? Tanya Yeon suatu malam sambil menggambar langit-langit kamar dengan jari telunjuknya. Sepertimu, jawab Taehyung cepat. Kenapa bukan sepertimu? Karena aku masih belajar hidup, tapi kau justru sudah mengajarkan hidup pada banyak orang. Beberapa minggu kemudian kabar itu datang. Yeon telah datang bulan. Ia tak segera panik, tapi rasa curiga itu mulai tumbuh. Dan suatu pagi, 2 garis merah muncul di ratu Ji, kehamilan. Yeon menatapnya lama. Dunia tak langsung berubah, tapi tubuhnya seolah terguncang dari dalam. Ia belum siap, tapi anehnya, ia tidak takut. Ia hanya berpikir satu hal, apa aku bisa menjadi rumah bagi jiwa kecil ini, sebagaimana Taehyung pernah jadi rumah bagiku. Taehyung pulang lebih awal sore itu. Yeon menyodorkan tespek. Tanpa sepatah kata, Taehyung membacanya lalu menatap Yeon lama. "Kau menangis?" tanyanya pelan. "Tidak tahu," kata Yeon sambil menyeka wajahnya. "Aku deg-degan, tapi bukan takut. Lebih ke bingung. Bagaimana caranya mendidik anak kalau aku sendiri dulu hampir diriku sendiri." Taehyung menarik nafas dalam, lalu meluk Yeon erat seolah memeluk dunia. "Kau tidak harus jadi ibu yang sempurna. Kau hanya harus jadi ibu yang bertahan, dan itu sudah kulakukan sejak lama." Halaman baru kini benar-benar dimulai. Bukan lagi hanya tentang kami, tapi tentang seseorang yang akan menyambut mereka, ibu dan ayah. Mereka tidak pernah merencanakan sejauh ini, tapi sekarang mereka tidak ingin melewati satu hari pun tanpa saling menggenggam. Karena mereka tahu luka mereka mungkin tidak akan pernah hilang, tapi sekarang mereka sedang menciptakan kehidupan yang tidak akan mewarisi rasa sakit itu, melainkan kekuatan
dari mereka yang berhasil bertahan. Minggu-minggu pertama kehamilan yang dipenuhi rasa aneh, bahagia, gugup, takut, dan terharu. Semua menyatu dalam gelombang yang sulit didefinisikan. Ia tidak lagi bermimpi jatuh dari jembatan atau tersesat di lorong rumah sakit yang kosong. Kini mimpinya dipenuhi tua bayi yang belum pernah ia lihat, tapi sudah ia rindukan. Di sisi lain, Taehyung rajin membaca semua buku kehamilan yang bisa ia temukan. Ia bahkan mengikuti kelas yoga prenatal bersama Yan meskipun ia lebih sering tertidur di matras daripada mendengarkan instruktur. Kau tahu tidak, janin itu bisa mendengar suara ayahnya sejak trimester kedua. Ucap Taehyung suatu malam sambil menempelkan mulutnya ke perut Yan. Lalu kau mau bicara apa pada dia? Tanya Yan penasaran. Aku mau bilang, nah nanti jangan gampang panik seperti ayah ya. Yan tertawa sambil menepuk kepala Taehyung yang tergeletak di pangkuannya. Nanti anak kita malah terlalu tenang, lalu dikira memiliki sifat yang cuek. Di bulan keempat mereka mulai menyiapkan kamar bayi. Bukan yang mewah, dindingnya dilukis Yan sendiri. Gambar dua tangan yang saling menggenggam, dengan satu tangan kecil menggenggam di tengahnya. Agar anak kita tahu bahwa dia lahir dari orang tua yang belajar mencintai hidup. Setelah nyaris menyerah, ucap Yan. Tapi kehidupan tidak selalu lunak. Suatu malam Taehyung mengalami panik attack terburuknya. Setelah mimpi buruk yang memutar ruang kenangan tentang adik perempuannya. Gadis yang mencoba diri di kamar mandi, darah teriakan dan suara ambulans. Yang terbangun karena suara isak Taehyung di dapur. Ia tidak bertanya apa-apa. Ia hanya duduk di lantai, memeluk Taehyung dari belakang dan membiarkan keheningan berbicara. Aku takut Yana, gemam Taehyung pelan. Bagaimana kalau aku akan menjadi seorang ayah? Gagal itu kalau kau berhenti mencoba, dan aku tahu kau tidak akan pernah berhenti. Taehyung menggenggam tangan Yan yang melingkari dadanya. Aku dulu berpikir orang sepertiku tidak pantas punya keluarga. Tapi sekarang setiap kali kau tersenyum, aku percaya mungkin aku memang diciptakan untuk mencintaimu. Di bulan ketujuh Yan mulai sulit tidur. Ia merasa tidak nyaman, kakinya bengkak dan emosinya naik turun. Tapi satu hal yang membuatnya bertahan adalah suara Taehyung yang setiap malam membacakan buku cerita anak sambil mengelus perutnya. Kadang ceritanya lucu, kadang ngakak ngawur. Kadang cuma ucapan Taehyung sendiri yang membisikkan, kau boleh punya ketakutan, tapi ingat, kau lahir dari dua orang yang memilih bertahan, bahkan saat dunia terasa runtuh. Sampai akhirnya pagi itu tiba. Air ketuban Yan pecah ketika mereka tengah sarapan bersama. Taehyung panik hingga tak sengaja menjatuhkan cangkir teh, memakai sepatu terbalik dan hampir lupa membawa tas kebutuhan bayi yang sudah mereka siapkan jauh-jauh hari. Yan tertawa di tengah kontraksi. Ayah yang satu ini panikan sekali, tapi tetap menjadi orang pertama yang akan aku panggil saat aku ketakutan, lanjut Yan kemudian.